Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika akademik dan plagiarisme. Bisa ditampilkan materinya? Baik teman-teman, ketika nanti pada materi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya melalui kolom chat atau juga boleh menyalakan mikrofonnya ya. Baik, saya akan mulai untuk materi ini. Materinya tentang etika akademik dan plagiarisme. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui apa itu etika akademik dan plagiarisme? Karena setiap kita dalam pendidikan, baik itu dari dasar bahkan sampai yang tinggi, pasti yang namanya tugas dan juga mengerjakan ujian. Di mana ketika kita mengerjakan tugas, pasti kita akan mencari sumber bahan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, biasanya itu erat kaitannya ketika kita tidak menggunakan sumber dengan tepat atau memanfaatkan sumber tidak tepat, itu nanti akan bisa apa sih? Bisa disebut dengan plagiarisme. Baik, next. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah supaya mahasiswa dapat menjelaskan apa itu ruang lingkup etika publikasi dengan menggunakan COPE Principles. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan mengapa plagiarisme itu dilarang, serta menjelaskan apa saja ruang lingkup plagiarisme. Next. Nah, di sini saya akan menyampaikan ruang lingkup integritas akademik dalam COPE Principles. Itu ruang lingkupnya yaitu yang pertama ada penggandaan, memalsukan, dan juga memanipulasi. Yang pasti ini juga berkaitan dengan data ataupun informasi. Kemudian menduplikasi. Menduplikasi itu ada menggunakan kembali tulisan, memasukkan lebih dari satu publikasi, menduplikasi informasi hasil dari terjemahan, dan juga ada plagiarisme serta memecah ide dari satu gagasan menjadi bagian-bagian atau salami. Nah, ketika kita misalnya menduplikasi informasi ataupun menggunakan kembali tulisan tanpa mencantumkan sumbernya, maka itu bisa disebut sebagai plagiarisme atau melanggar ruang lingkup integritas akademik. Next. Oke. Nah, di sini ada definisi plagiarisme menurut Permendiknas nomor 17/2010. Definisinya adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mencantumkan sumbernya secara tepat dan memadai. Nah, di sini dikasih tulisan dengan huruf kapital sengaja atau tidak sengaja memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah mengutip dari karya ilmiah lain tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi plagiarisme itu tidak hanya untuk yang sengaja saja, bahkan yang tidak sengaja pun itu juga bisa nanti terdeteksi sebagai plagiarisme ketika seseorang itu tidak mencantumkan sumbernya. Next. Nah, kenapa plagiarisme itu dilarang? Karena plagiarisme itu merupakan tindakan yang tidak etis. Karena juga plagiarisme itu sebagai bentuk pencurian. Dengan mengambil ide dan kata-kata orang lain dan berpura-pura itu milik Anda. Nah, ketika kita menggunakan tulisan orang lain atau mengutip informasi dari sumber yang lain tanpa menuliskan sumbernya itu dari mana, itu kan berarti kita seperti menganggap bahwa tulisan itu tulisan sendiri. Ketika orang lain membaca tulisan kita itu yang tidak ada sumbernya, pasti orang mikir
itu adalah tulisan milik kita sendiri, padahal belum tentu karena di situ tidak tercantum sumber yang jelas. Nah, plagiarisme juga dilarang karena merupakan tindakan menjiplak, kemudian mendapat manfaat atau keuntungan dari pencurian ini. Nah, contohnya adalah kenapa dengan plagiat kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, kalau kita misalnya untuk yang mahasiswa, ketika kita misalnya mengerjakan tugas, kemudian kita melakukan plagiat dari karya orang lain, kemudian kita akan mendapatkan, misalnya dari plagiat tersebut kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu kan berarti kita mendapatkan manfaat dari plagiat itu. Makanya kenapa plagiat itu dilarang, karena kita mendapatkan manfaat, tapi sebenarnya manfaat itu hasil dari pencurian gitu. Nah, kemudian plagiat juga dilarang karena ketika kita mendapatkan manfaat, misalnya sudah mendapatkan gelar, padahal gelar itu kita peroleh dalam prosesnya itu ada plagiat yang kita lakukan. Nah, itu kan juga akan ini beresiko pada orang lain terhadap pekerjaan tersebut. Padahal kan belum tentu gelar itu berhak kita peroleh kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu dengan jujur gitu. Nah, di sini contohnya ketika plagiat, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, kemudian sampai akhirnya mendapatkan gelar, terus gelarnya kita pakai buat bekerja sesuai dengan gelar yang kita punya, nah itu akan beresiko terhadap pekerjaan tersebut. Next. Nah, menyalin atau mengcopy ini merupakan menggunakan kata-kata yang sama atau sangat mirip dengan teks atau ide asli tanpa mengakui sumber atau menggunakan tanda kutip, termasuk menyalin bahan, ide, atau konsep dari buku, artikel, dan lain-lain. Nah, tidak hanya dari buku, tapi dari sumber internet pun itu juga bisa disebut ke dalam menyalin atau mengcopy dan juga plagiarisme. Kemudian tidak mencantumkan sumber yang jelas sehingga orang yang mempunyai karya itu tidak mendapat pengakuan atas karyanya karena kita tidak mencantumkan sumber dari karyanya gitu. Pasti semuanya sudah tahu kan ya, menyalin atau mengcopy ya, anggap aja kayak menyontek sama persis dengan tulisan yang kita contek, kemudian tidak ada tidak ada mengubah dengan kata-kata kita sendiri. Kalau misalnya pun kita mengubah suatu tulisan yang kita peroleh dari sumber informasi yang lain menggunakan kata-kata kita sendiri, itu pun kita juga harus tetap mencantumkan sumbernya atau mengubah dengan membahasakan dengan bahasa kita sendiri juga boleh, asal tidak merubah dari inti ide dari tulisan tersebut. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata sendiri, tapi ternyata ide dari tulisan yang asli malah terubah gitu. Next. Mengutip secara tidak pantas. Nah, ini apa saja? Mengutip secara tidak pantas yaitu ada mengubah beberapa kata dan frasa sementara sebagian besar mempertahankan struktur asli dan atau perkembangan ide-ide asli dan informasi tanpa pengakuan. Ini juga mirip-mirip seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Pokoknya kita menyalin dari sumber informasi lain, kemudian mengubah-ubahnya dan tidak mencantumkan sumbernya. Kemudian mengutip tidak pantas ini juga berlaku dalam presentasi di mana seorang memparafrasekan ide atau kata-kata orang lain tanpa pujian dan untuk menyatukan kutipan dan parafrase menjadi keseluruhan yang baru tanpa referensi yang tepat. Nah, ini juga kita memparafrasekan idenya, kemudian kita gabung-gabungkan tanpa menuliskan referensi yang tepat, tanpa menyampaikan referensi yang tepat. Nah, kemudian mengutip sumber yang belum dibaca tanpa mengetahui dengan jelas sumber sekunder atau aslinya, dari mana pengetahuan tersebut telah diperoleh. Ini adalah untuk kasus misalnya kita mengambil informasi dari buku, kemudian dari bukunya itu ternyata dituliskan bahwa tulisan informasi ini misalnya berdasarkan dari buku
yang lain gitu misalnya. Jadi ada kutipan di dalam buku yang kita ambil informasinya itu juga dituliskan bahwa diambil dari buku yang lain. Nah, untuk menghindari plagiarisme atau mengutip secara tidak pantas ini, kita perlu mencari tahu sumber aslinya. Ketika di buku yang kita baca itu ternyata ada sumber yang lain, jadi kita cari tahu dulu sumber yang lainnya itu apakah betul apakah betul bahwa tulisan itu memang benar berasal dari buku yang lain itu. Next. Nah, kemudian kolusi. Kolusi juga pasti juga sudah pada tahu ya, kolusi ini seperti bekerja sama, kemudian menyajikan sebagai karya sendiri ketika karya tersebut secara keseluruhan atau sebagian merupakan kolusi dengan orang lain. Nah, ini adalah ketika misalnya dalam satu karya itu bukan merupakan hasil karya kita sendiri, tapi kita menganggap bahwa itu adalah milik kita. Nah, kolusi ini meliputi memberikan pekerjaan mereka kepada orang lain untuk menjiplak kapan saja. Nah, tidak hanya ketika kita menggunakan karya orang lain terus kita akui sebagai punya kita itu disebut kolusi, tapi ketika kita punya karya kemudian kita membiarkan karya kita itu secara bebas dijiplak oleh orang lain itu juga termasuk kolusi. Kemudian membayar orang lain untuk melakukan tugas akademis dan menyerahkannya sebagai tugas Anda. Nah, ini juga sering terjadi di kalangan mahasiswa biasanya kalau misalnya ada tugas karena kitanya malas ngerjain terus nyuruh orang supaya gampangnya aja dibayar aja, kemudian orang yang ngerjain tugasnya, kemudian kita yang ngakuin tugas itu. Nah, kemudian mencuri atau memperoleh karya akademis orang lain dan menyalinnya dengan bantuan orang lain, ini juga sama termasuk ke dalam kolusi. Kita menjiplak punya orang, kita plagiat punya orang, tapi bukan kita sendiri yang nulis. Maksudnya sudah di awal salah karena kita jiplak punya orang, kemudian jiplaknya bukan kita sendiri lagi yang nulis, tapi minta bantuan orang lain. Nah, kemudian juga menawarkan untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain atau mencari pembayaran untuk menyelesaikan pekerjaan akademik. Nah, ini juga kurang lebih sama, menyuruh orang untuk menyelesaikan tugas yang kita punya. Next. Habis ya? Masih. Nah, sanksinya, kalau misalnya kita melakukan plagiarisme itu sanksinya seperti apa atau apa saja. Nah, mahasiswa yang telah dinyatakan melakukan plagiat oleh Komisi Etika dikenakan sanksi bisa berupa teguran. Nah, kalau misalnya sanksi yang masih ringan itu ada yang ditegur, kemudian dengan peringatan tertulis, kemudian juga dengan penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pembatalan nilai mata kuliah yang diperoleh, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pembatalan ijazah yang diterima. Nah, ini yang sudah sangat fatal ketika plagiatnya sangat parah sampai dengan akhirnya dilakukan pembatalan dari ijazah yang seharusnya dia terima, karena memang ketika kita mendapatkan sesuatu hasil dari dari proses yang tidak baik, yang contohnya tadi adalah plagiarisme, maka sebenarnya kita tidak berhak untuk mendapatkan itu. Tapi mudah-mudahan semua mahasiswa UT sudah karena sudah tahu dari materi ini kan jadinya tahu konsekuensinya ketika kita melakukan plagiat itu ada apa saja. Mudah-mudahan untuk kedepannya dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan ujian, ataupun hal lain, ini bisa menghindari apa itu yang namanya plagiarisme. Next. Terima kasih. Nah, baik untuk materi plagiat cukup singkat. Untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih yang sudah mengikuti materi ini dengan baik. Untuk pertanyaan, saya kembalikan ke MC.